Kita lihat apa-apa sajakah operasi yang ada pada suatu transaksi. Yang pertama, begin transaction. Nah, ini menandakan tanda awal dari eksekusi transaksi. Kemudian ada proses read atau write. Read berarti operasi baca, write berarti operasi tulis pada item basis data yang dieksekusi, yang merupakan bagian dari transaksi. Kemudian end transaction. Nah, ini menandakan bahwa operasi read atau write telah berakhir dan batas akhir eksekusi. Ada pengecekan apakah perubahan transaksi dapat dibuat permanen atau malah perlu rollback. Nah, kemudian ada commit transaction, ya, di akhir transaksi yang sukses, sehingga perubahan hasil dari transaksi ini akan di-commit dan tidak dapat di-undone. Undone ini berarti dibalikkan kembali. Kemudian ada juga operasi rollback, ya, jika misalnya transaksi ini ada sesuatu kegagalan, sehingga setiap perubahan pada basis data yang mungkin telah dibuat sebelumnya itu harus dikembalikan, di-undone kembali, di-rollback kembali. Berikutnya ada operasi-operasi transaksi yang lainnya seperti undo dengan redo. Nah, undo ini mirip seperti rollback, namun undo ini hanya berlaku pada operasi tunggal. Jadi kalau rollback berarti keseluruhan transaksi, kalau undo ya hanya untuk tugas tunggal saja, operasi tunggal. Kemudian redo, nah beberapa operasi transaksi terkadang harus di-redone, ya, untuk memastikan semua operasi pada transaksi yang telah komit berhasil diaplikasikan pada basis data. Nah, pada transaksi, ya, transaction management ada beberapa state. Nah, apa sajakah state tersebut? Yang pertama adalah active state. Nah, active state ini transaksi yang memulai eksekusinya, maka transaksi tersebut berada pada active state. Nah, kemudian state yang lainnya adalah partially committed state. Nah, setelah transaksi berakhir, state berpindah ke partially committed state. Nah, pada tahap ini akan ada pengecekan kontrol konkurensi untuk memastikan transaksi tidak mengganggu eksekusi transaksi lainnya. Jadi saat ini belum komit, tapi transaksi baru selesai dilakukan, namun masih perlu proses pengecekan. Kemudian ada state commit point atau committed state. Nah, sesudah kedua state yang di atas ini berhasil, nah transaksi akan mencapai commit point dan masuk ke committed state. Kemudian ada fail state. Nah, jika saat partially committed state, nah ternyata transaksi ini ada yang gagal, maka transaksi akan di rollback. Kemudian ada terminated state, maknanya proses transaksi meninggalkan sistem. Jadi transaksi sudah selesai. Nah, berikut ini adalah diagram transaksi state yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yang mengilustrasikan eksekusi transaksi, setiap transaksi yang mungkin terjadi pada suatu basis data. Nah, pertama kita lihat di sini transaksinya dimulai, begin transaction. Nah, sesudah di transaction itu di begin, maknanya transaksi berada pada active state. Nah, apa proses yang dilakukan, misalnya read, write, dan seterusnya. Kemudian sesudah selesai, maka kita akan end transaction. Kita akhiri transaksi dan state berada pada partially committed. Ya, istilahnya belum sepenuhnya selesai. Nah, di sini akan terjadi pengecekan jika ada konkurensi yang masih salah, ya, maka jika ada yang gagal konkurensinya salah, maka transaksi ini akan di-abort.
abort ini bermakna kita berada pada fail state, gagal, transaksi gagal dan akan di terminate. Ya, terminate ini bermakna transaksi sudah berakhir. Nah, namun kalau sesudah pengecekan ternyata hasilnya itu benar, maka kita akan commit dan transaksi berada pada state committed. Barulah kemudian transaksi juga akan di terminate atau diakhiri. Nah, operasi read dan write ya, proses read ini ya, read item X ini bermakna kita baca item basis data bernama X dan disimpan di variabel X. Nah, bagaimana dengan write? Nah, kalau write item X maknanya kita tulis nilai yang ada di dalam variabel X ke dalam basis data bernama X. Nah, konsep transaksi ini ingin memastikan data yang dibaca akurat dan ditulis juga akurat. Kita lihat pada suatu transaksi read. Nah, ada beberapa langkah pada proses read item X. Nah, langkah yang terlibat pertama sekali kita lokasikan dulu ya pada disk, pada suatu hard disk, tempat menyimpan item X itu di mana. Nah, kemudian kita copy ya, kita copy. Nah, proses kita copy item X tersebut ke buffer memori. Nah, kemudian di dalam buffer memori kita salin nilai X tersebut atau kita simpan nilai X tersebut di dalam buffer memori dengan namanya itu adalah X. Berikutnya transaksi write. Jadi langkah-langkah yang terlibat pada proses write item X. Nah, pertama sekali kita lokasikan dulu tempat di sektornya di mana posisi X ini berada. Temukan alamatnya yang mengandung nilai item X tersebut. Kemudian kita copy bloknya, ya kita copy bloknya ini ke buffer. Jika memang di dalam buffer ini belum ada, copy bloknya dalam buffer, ya. Jadi ada tempat di sini. Nah, kemudian nilai X, ya nilai X yang mungkin sudah diproses di dalam CPU. Nah, ini akan kita salin ke tempat yang diperuntukkan untuk nilai X pada buffer memori. Barulah kemudian sesudah nilai X ini diupdate nilainya, kita akan menyimpan kembali blok X tersebut ke disk. Nah, ini misalnya contoh-contoh transaksi seperti yang pertama, read item, kemudian dikurang, ditulis, baca lagi, tambah, tulis kembali. Maka ini kita sebut dia sebagai transaksi transfer. Kemudian pada T2 ini ada proses membaca nilai, kemudian ditambah suatu nilai tertentu ditulis kembali. Maka contoh transaksi kedua ini adalah transaksi store. Ya, maknanya nilai datanya itu bertambah.